Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan sehat walafiat serta masih dikasih kesempatan usia. Bagaimana teman-teman sekalian dimanapun teman berada, kabar-kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua lagi keadaan sehat walafiat serta banyak rezekinya. Dan bagi yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan dilancarkan puasanya begitu. Baik teman-teman sekalian, saya akan memberikan pengalaman atau informasi seputar tanaman. Ini saya lagi membandingkan ya satu buah tanaman, yaitu tanaman cabai, karena saya sekarang lagi demen-demennya bertanam gitu ya, khususnya di bidang tanaman cabai. Nah, di sini teman-teman itunya, bagi yang belum gitu ya, belum punya pengalaman tentang tanaman khususnya di bidang tanaman cabai. Nah, di sini ada cara gitu ya, ada cara menanamnya gitunya. Cara dengan dipetik ini pucuknya gitunya, dipetik pucuknya atau yang tidak gitu ya. Itu silakan teman-teman, bagaimana selera kita. Cuman untuk perbedaan gitu ya, untuk perbedaan yang di pucuknya dipetik atau dipotong, ini ternyata lebih bagus gitu ya, keluar cabang-cabangnya dibandingkan dengan yang tidak dipotong gitu ya. Cuman kadang-kadang ini kita berbagi pengalaman ya. Pengalaman saya, pernah saya melakukan yang sebelum-sebelumnya, ketika dipotong ini pucuknya, ternyata keluarnya bercabang tetapi berkerut dan menguning gitu ya. Mungkin itu ada kesalahan di saya, cara memotongnya gitu ya. Jadi memotongnya harus hati-hati dan harus tepat waktu gitu ya, harus tepat waktu. Jadi kalau seandainya ini pohon cabenya udah agak besaran, sekitar di usia 1 bulan atau 1 bulan lebih, ya itu mungkin agak berpengaruh gitu ya, kurang baik. Tapi kalau kita melaksanakan pemotongannya sekitar di umur pindah dari semainya ke tanamannya sekitar 15 harian atau 2 minggu, ya itu lebih bagus. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya sangat bagus dan subur gitunya, lumayan. Dan ini di bawahnya juga saya tidak menerapkan mulsa karena ini hanya contoh gitu ya, cuman beberapa tangkal gitu ya, seperti ini juga bagus gitu ya, bagus. Nah, ini sudah dipotong dan ini juga itu ya, bagus tuh. Jadi banyak-banyak cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya yang keluar tuh. Tadi dengan catatan ini memotong ini pucuknya juga harus di usia muda gitu ya, harus di usia muda ya. Mungkin ini cara
saya gitu ya, cara saya. Gak tahu itu ya, kalau misalnya teman-teman yang sudah senior gitu ya, yang sudah berpengalaman di bidang penanaman cabai itu, ya mungkin ada cara-cara yang lain. Cuman ini cara saya seperti ini. Nah, jadi memberikan dampak yang luar biasa gitu ya, bagus gitu ya, kelihatannya sehat walafiat gitunya, hijau dan gemuk. Nah, ini teman-teman, beda ya, beda sekali, sangat jauh. Nah, ini sengaja untuk membedakan atau contoh gitu ya. Ini tidak saya potong gitu ya. Ya, tidak saya potong. Jadi akhirnya ini lurus gitu, lurus ke atas, jangkung gitu ya, tidak bercabang gitu ya. Nah, ini juga tidak saya potong gitu ya. Jadi maksudnya ini untuk membedakan ukuran gitu ya, ukurannya atau perkembangannya seperti bagaimana cara dipotong ini pucuknya ya, atau tidak dipotong gitu, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ini dipotong, itu masih ada bekasnya nih, masih ada bekas ya, masih ada bekas pemotongannya. Nah, satu kali lagi ya teman-teman, silakan bagaimana selera teman-teman semua itu ya, mau dipotong itu silakan, mau enggak ya silakan. Namun kalau untuk segi membedakan ya, membedakan itu jadi bagusan dipotong, tapi dengan catatan ini harus pupuknya harus normal gitu ya, harus normal. Jadi sesudah dipotong itu supaya tanamannya bagus dan cabang-cabangnya keluar lebih bagus ya gitu ya, harus pupuknya normal. Dan perlu teman ketahui, kalau untuk menggunakan pupuk saya belum banyak menggunakan pupuk, ini hanya menggunakan pupuk NPK untuk pupuk ininya, pupuk di bawahnya gitu ya. Itu menggunakan NPK ditambah dengan kotoran kambing atau domba gitu ya. Itu dengan dikocor, diseduh dengan air dengan ukuran, kalau usia udah seperti ini bisa sampai 3 sendok makan untuk NPK-nya. Dan untuk kotoran kambingnya saya memakai kulak, yaitu dari mangkok plastik gitu ya, mangkok kecil plastik ya, cukup 2 mangkok dengan diseduh, diulek-ulek gitu ya, sesudah itu dikocor. Nah, ini dampaknya sangat bagus gitu ya. Ya, untuk hasil ya lumayan gitu ya. Ya, silakan satu kali lagi teman-teman ya. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini juga bagus gitu ya, bagus-bagus gitu ya, bagus-bagus. Nah, kelihatannya juga ini juga bagus. Nah, silakan teman-teman mau cari yang mana, mau cara yang dipotong atau yang dibiarkan saja semaunya dia gitu ya. Ya, ini juga alhamdulillah gitu ya, bagus gitu ya. Nah, ini tidak sama yang seperti yang tadi sudah diberikan informasi, tidak dipotong ya, cuman hasilnya seperti ini itu ya. Oh, ini juga
dipotong. Jadi tangkalnya lurus gitu ya. Cabang-cabangnya tidak ada. Nah, ini beda yang dengan ini. Ini mah saya lakukan pemotongan ya gitu ya. Ini masih basah, habis saya semprot. Ya, demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman wabil khusus yang lagi melakukan budidaya tanaman khusus di bidang tanaman cabai. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaat. Dan tidak lupa bagi teman-teman untuk mendukung channel saya supaya cepat-cepat berkembang. Marilah kita saling berbagi kebaikan dengan cara subscribe sebanyak-banyaknya, like, komen, dan komen juga harus sportif ya, harus sportif. Intinya kita saling support, saling mendukung, dan kita niat gitu ya, saling berbagi informasi, silaturahim juga melalui media sosial. Satu kali lagi, bagi yang sudah mendukung channel saya, teman-teman dimanapun teman berada, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.